pemasangan tanggul berupa bambu yang dipagar untuk mengamankan lahan miliknya agar terhindar dari abrasi. Bahwa tidak benar klien kami kabur ke luar negeri ataupun menghilang. Faktanya klien kami selalu berada dan tinggal di Desa Kohot sebagaimana tempat tinggalnya saat ini. Adapun jarang terlihat baik di rumah maupun di kantor desa karena klien kami ingin menjaga kondusivitas masyarakat di Desa Kohot yang saat ini ada dua paksi. Paksi pendukung dan paksi yang menolak. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang saat ini viral. Faktanya klien kami sebagai kepala desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan 2022. Pihak tersebut datang ke desa Kohot menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud. Terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media massa atau media sosial, kiranya dalam pemberitaan tersebut, klien kami mengharapkan untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sampai kemudian putusan pengadilan dan juga mengedepankan etika jurnalistik sehingga pemberitaan berimbang dan tidak hoak. Demikian press release ini dibuat untuk diluruskan dan digunakan sebagaimana mestinya. Tangerang 14 Februari 2025, kuasa hukum Arsim bin Asif, Yunihar dan Randy Kurniawan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu penyampaian dari Pak Yunihar selaku kuasa hukum. Dari rekan-rekan media, ya kita batasi dari siapa dulu untuk bertanya kepada kuasa hukum tentunya. Ya, 3 media. Ini dari mana Pak? Ainus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abraham Silaban, saya dari Ainus. Izin Pak Kepala Desa, Pak Lurah, dan juga Mas Diniar kami menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, yang kami ingin tanyakan, Pak Lurah mendadak sakit itu apakah bertepatan dengan ketika penyidik Bareskrim datang di sini untuk mencari dokumen-dokumen? Apakah Pak Lurah pada saat pemeriksaan dokumen-dokumen di sini, bukti-bukti di sini ada juga di sini? Kalau nggak ada di sini, sedang ada di mana pada malam itu, tanggal 10 Februari? Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan yang disebutkan oleh Mabes Polri yang menyampaikan bahwa Pak Lurah mengakui dalam pemeriksaan disebutkan ada istilah mengakui bahwa terlibat dalam penerbitan sertifikat palsu. Nah, bisa dijelaskan mengenai itu? Apakah betul mencatut identitas ataupun KTP dari warga sekitar untuk menerbitkan ataupun terlibat dalam proses penerbitan HGB ataupun SHM dalam adanya pagar laut di Laut Tangerang? Dan yang terakhir, Pak Lurah, ini pasti juga akan ditanyakan sama teman-teman semua, mengenai gaya hidup Pak Lurah, pasti jadi sorotan Pak. Bisa dijelaskan kepada kami? Kami panggil Pak Lurah nih bukan karena kami nggak tahu ini kelurahan, karena biasanya memang dipanggil Lurah ya, begitu ya Pak ya? Iya, padahal kepala desa sebetulnya kan Pak, tapi di sekitar sini dipanggilnya Pak Lurah begitu. Ya, kebiasaan di desa sini, kami coba ikuti kebiasaan desa sini Pak. Oke, kami panggil Pak Kepala Desa lah, supaya lebih jelas. Pak Kepala Desa, banyak orang yang mempertanyakan, Bapak tuh memiliki kekayaan yang begitu fantastis Pak, punya mobil mewah, punya Rubicon, punya usaha dan lain sebagainya gitu. Bisa dijelaskan kepada kami Pak, apakah ini ada kaitannya sebetulnya Pak dengan proses penerbitan ataupun yang sedang terjadi sekarang ini, skandal pagar laut? Itu aja Pak Kepala Desa, terima kasih.
Baik, terima kasih Ayus. Silakan Pak Yunihar. Apa mau sekalian? Itu ditampung dulu. Langsung aja. Ya, terima kasih banyak media iNews. Mungkin aku akan mendakapi terkaitan dengan apakah Pak Lurah terlibat atau mengakui terkaitan dengan proses sertifikat. Betul ya? Kira-kira begitu. Karena disampaikan oleh Dirtipidum. Iya, kira-kira begitu ya. Oke. Perlu diluruskan bahwa pada saat rangkaian BAP Pak Lurah itu atau Pak Kepala Desa klien kami bersifat memberitahukan atau menerangkan kepada penyidik bahwa yang sebenar-benarnya. Tentu Pak Lurah yang diketahui bahwa penandatanganan itu merupakan produk yang di luar dari Desa Kohot, atau bisa dibilang itu produk bukan produk yang Pak Kades buat. Nah, sebagian terkaitan dengan warkah atau bisa dibilang pengumuman pengukuran yang dilakukan oleh BPN, Pak Lurah memang menandatangani. Nah, kenapa menandatangani? Karena ada desakan dari pihak ketiga agar dalam modusnya itu sertifikat akan terbit apabila Pak Lurah menandatangani. Kira-kira seperti itu, Bang. Siapa yang berdesak, Bang? Siapa yang pihak ketiga yang dimaksud, Pak? Oke, perlu ditegaskan kami mengedepankan asas praduga tidak bersalah juga dan menjaga marwah. Saya sebutkan aja inisial, yaitu inisialnya SP dan C. Ini dari instansi mana, Pak? Mereka berdua itu adalah mereka itu adalah pengurus. Boleh dibilang yang dikuasakan seolah-olah ya. Warga seolah-olah menguasakan kepada pihak tersebut untuk melakukan proses pengukuran sertifikat. Bisa dibilang seperti itu, Bang. Oh, jadi semacam lawyer gitu ya, Bang ya? Iya. Macam mengakui mendapatkan kuasa. Betul. Oke, dan Pak Kades percaya begitu aja. Iya. Mungkin pertanyaan berikutnya dijawab sama Mengenai keberadaan Pak Lurah waktu tanggal 10 yang datang ke sini. Boleh dijelaskan Silakan, sama Pak, silakan. Baik, saya kira berkaitan dengan pengakuan surat tadi saya kira sudah terjawab ya. Saya ingin menjawab pertanyaan berikutnya adalah ada di mana saat penggeledahan? Beliau itu kurang lebih sekitar jam 9:30 meninggalkan rumah. Ini pergi tentunya kegiatan yang tidak ada di Desa Kohot. Kemudian pada saat penggeledahan beliau berada di area di luar Desa Kohot dan masih di sekitar Tangerang. Kemudian besok harinya kami baru berkomunikasi kembali ketika kami jelaskan bahwa ada penggeledahan, ya bahwa kalaupun beliau ada pada saat itu pasti beliau akan hadir dan menyaksikan proses penggeledahan itu. Tapi sayangnya beliau pada saat itu tidak ada di rumah. Kemudian gaya hidup, ya saya kira tentu standar gaya manusia ini kan berbeda-beda. Apakah gaya hidup beliau ini di luar standar, saya kira itu ranah beliau. Tapi pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa aset-aset yang beliau miliki diantaranya adalah mobil mewah. Ini mobil mewah, Rubicon. Rubicon itu beliau peroleh dengan kredit, mobilnya tahun 2022 sampai sekarang 2012 koreksi. Dan mobilnya sekarang masih nyicil. Dan itu dapat dibuktikan bila mana nanti dalam hal pembuktian akan kami perlihatkan. Kemudian kekayaan, saya kira teman-teman bisa melihat kekayaan seperti apa yang kemudian gaya hidup beliau dinyatakan levelnya di atas misalnya. Untuk kondisi ekonomi saat ini, kehidupan saat ini, punya mobil Civic tahun 2000 berapa ini? Saya kira hal yang wajar-wajar saja gitu kan. Cuman kan menjadi pertanyaannya bagaimana memperoleh mobil tersebut. Dipastikan beliau
mendapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, gitu. Dan tidak ada hal-hal yang diduga melanggar hukum. Terus terakhir, bagaimana kemudian kondisi sakit. Nah ini teman-teman juga harus pahami. Saya kira manusia biasa, di saat tekanan di sana sini, permasalahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan tiba-tiba datang, belum lagi media sosial menyerang juga dari segala penjuru. Tentu itu berefek kepada psikis beliau. Namun kalau terlihat kalau Bapak Ibu dan teman-teman hari ini lihat, ya kondisi beliau memang tidak bugar sebagaimana biasanya. Saya kira ini bagian dari proses pemulihan ya. Karena malam tadi pun kita pulang larut malam selesai dari BAP. Mungkin dari pertanyaan Bang Abraham silakan cukup ya. Ada satu lagi Pak, boleh satu lagi. Ini nanti pasti mewakili pertanyaan wartawan juga. Terakhir kan yang terlihat di depan publik itu Pak Kepala Desa itu disebutkan ya, sekali lagi saya katakan, disebutkan berdebat dengan Menteri ATR, yang pada saat itu disebutkan sempat Pak Kepala Desa menyebutkan pagar laut itu tadinya empang, pagar laut itu tadinya diketahuinya daratan. Apakah itu masih keyakinan yang sama sekarang dari Pak Kepala Desa gitu? Itu aja sih. Baik, ini diskusi panjang juga kami ketika menanggapi terhadap pemberitaan bahwa beliau berdebat. Sebenarnya tidak terjadi perdebatan. Gaya bahasa beliau yang keturunan Betawi, Pantura, tentu intonasinya terlihat berdebat, apalagi itu berada di pinggir laut. Tujuan beliau pada saat itu karena beliau mengetahui tentang kewilayahannya, itu menyampaikan apa yang beliau ketahui, bahwa memang faktanya dari sekian luas pesisir pantai itu ada yang terkena abrasi, walaupun dari beberapa dokumen dalam persyaratan peningkatan alas hak itu kemudian diduga palsu, tapi realitanya memang ada. Nah, itulah kemudian ingin beliau sampaikan, tapi kemudian teman-teman media framing bahwa ada perdebatan, ya sekira sah-sah saja. Pada kesempatan ini kami luruskan bahwa tidak ada perdebatan itu, adapun karena beliau selaku pelayan publik, pimpinan di tingkat desa, mendampingi Pak Menteri pada saat itu ingin menyampaikan, hanya sebatas itu. Nah, kalaupun terlihat ada perdebatan, kami pastikan beliau tidak merasa itu adalah suatu perdebatan. Terima kasih. Mungkin terakhir ke Pak Kepala Desa ya, izin Pak Kepala Desa. Apakah Anda merasa secara pribadi menjadi dikambing hitamkan dalam skandal kasus pagar laut ini, Pak Kepala Desa? Berkenan kalau misalnya bicara Pak Kepala Desa? Oh silakan, Pak Wakil. Ya mungkin teman-teman tahu lah, menyimak bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim ya. Di beberapa surat beliau mengakui, dan beliau gentle mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu belumlah sempurna. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nah, atas iming-iming itulah kemudian beliau mengiyakan, lalu kemudian beliau lakukan, walaupun beberapa produk itu juga sudah terbit di periode kepala desa sebelumnya. Jadi kita tidak masuk terlalu dalam ya. Tapi intinya apa yang dilakukan kepala desa Bapak Arsin ini sepanjang yang beliau ketahui menjalankan sebagaimana pelayanan publik di tingkat desa. Adapun yang terjadi hari ini adanya kesalahan itu semata-mata disebabkan minimnya atau kurangnya pengetahuan beliau tentang produk-produk perizinan atau produk hukum. Maka kemudian tadi beliau menyampaikan mohon maaf. Karena saya kira sebagai manusia biasa
beliau menyadari dan mengakui perihal kebenaran juga sudah disampaikan di pemeriksaan. Saya kira itu, Bang. Ini mungkin penegasan aja Bang ya. Kan kita tahu bahwa dalam sertifikat yang sudah pernah diterbitkan itu ada beberapa perusahaan yang terafiliasi dari Agung Sedayu. Maka kita perlu tanya ini dengan jelas kepada Pak Kepala Desa, apakah pernah ada pertemuan atau menerima sebagai bentuk imbalan dalam penerbitan ataupun dalam proses-proses yang ada di pagar laut itu? Dalam keterangannya, beliau sudah menyatakan tidak pernah dan tidak terlibat. Itu. Terkait dengan dugaan pencatatan KTP para warga itu sendiri bagaimana? Randy, jawab. Oke, baik. Perihal dengan pencatutan, saya kira beberapa warga juga sudah memberikan keterangan di Mabes Polri. Bagaimana kemudian mereka semula itu kan, jadi sederhananya begini, bahwa mereka mendengar kabar di sekitar Kohot ini akan ada pengembang yang akan membangun sepanjang pesisir Kohot diantaranya. Lalu kemudian ada beberapa warga yang dulu, nah ini kan kita juga harus dikonfirmasi ulang, merasa orang tuanya atau keluarganya atau sepuh-sepuhnya dulu pernah mempunyai empang, mempunyai garapan, dengan harapan tadi kena sesuatu yang akan ada nilai, maka kemudian datanglah ke desa. Dari satu orang nyebar ke yang lain. Akhirnya terkumpullah 280 ya, bukan 263 sebenarnya. 280 warga yang memang ada yang menyerahkan, ada juga yang membantu untuk menyerahkan. Harus paham ini. Ada yang menyerahkan, ada juga yang dibantu untuk menyerahkan. Nah, ketika mungkin ada di antara 263 itu merasa tidak menyerahkan, silakan untuk gali keterangannya. Kemudian siapa yang kemudian berkaitan dengan kok KTP-nya ada di desa. Gitu. Saya kira itu ranah lain, kami tidak mau terlalu jauh masuk ke ranah itu. Tapi dipastikan tidak ada upaya kepala desa maupun perangkat desa lainnya untuk mengkoordinir mengumpulkan KTP. Karena yang diserahkan bukan hanya KTP. Tapi ada kartu keluarga, ada buku nikah, ada apa lagi ya, bahkan ada akte lahir. Nah, kan pun nggak mungkin desa kemudian mengambil itu tanpa kemudian mereka menyerahkan. Dan kalaupun hari ini ada framing demikian, saya kira karena ini kan bermasalah. Coba kalau nggak bermasalah, terima duit diam-diam aja. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, boleh penegasan lagi Pak, tadi dari Pak Kades kan pertama menyampaikan ucapan permintaan maaf itu ya Pak ya. Boleh penegasan lagi permintaan maaf ini apakah sebagai pengakuan terlibat dalam surat-surat yang diduga palsu atau memang permintaan maaf hanya sebatas terlibat dalam pengaduan aja Pak? Boleh penegasannya Pak? Lurah mau sendiri? Boleh wakil Bang. Silakan wakil. Dari keterangan beliau ini atau yang beliau buat ini diantaranya adalah permohonan maaf ini karena dengan pemberitaan pagar di seputar Kohot itu kemudian viral, tentu ini sudah menimbulkan kegaduhan. Dari kegaduhan itu juga berefek kepada kondusivitas masyarakat terutama di wilayah Kohot. Atas kondisi itulah beliau merasa ini mungkin ketidakoptimalan beliau dalam memimpin kepala desa. Tapi bukan berarti beliau tidak bertanggung jawab. Atas kondisi itulah kemudian beliau menyampaikan permohonan maaf karena semata-mata maaf yang beliau sampaikan lebih kepada tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sebagai kepala desa. Saya kira itu. Bukan sebagai bentuk pengakuan keterlibatan? Tidak. Mengakui kok di wartawan. Mengakui itu bagian dari proses penyidikan dan penyelidikan. Tadi di awal kami sudah sampaikan, lurah dengan gentle mengatakan mana surat yang pernah beliau buat dan tanda tangan beliau akui. Tapi banyak surat yang beliau tidak pernah tahu dan tidak pernah tanda tangan beliau menolak itu. Bahkan beliau sudah bersumpah di atas Al-Quran perihal dengan kebenaran itu.
Artinya kalaupun teman-teman hari ini kemudian menggiring seolah-olah klien kami ini, Lurah Arsin, Kepala Desa Kohot ini sebagai pelaku utama, saya kira salah besar. Salah besar. Bukan kami membela klien kami, tapi kami mengetahui fakta-fakta yang ada. Maka kemudian di kesempatan ini kami juga ingin teman-teman media bantu klien kami untuk diluruskan informasi yang selama ini beredar di luar. Maka kemudian tadi tanya Bang Silaban, apakah ada kami melaporkan ke Dewan Pers? Ada. Apakah teman-teman yang hadir hari ini bagian dari yang dilaporkan? Saya kira kembali kepada cross check kembali terhadap pemberitaan yang pernah ditayangkan sebelumnya. Ya bila mana ada, saya kira hari ini kesempatan untuk mengklarifikasi sehingga aspek-aspek jurnalistis itu terpenuhi. Dengan demikian kita tidak perlu berdebat tentang lapor melapor. Kami hanya ingin diberikan hak klien kami ini hak jawab. Informasi dan pemberitaan yang berimbang. Ketika hari ini klien kami sudah hadir di depan teman-teman, saya kira tidak ada alasan lagi untuk kemudian teman-teman memberitakan dengan berita yang tidak berimbang. Saya kira itu. Yang ditandatangani sama lurah sendiri dan diketahui sama lurah sendiri itu ada berapa, Bang? Apa semuanya atau memang hanya sebagian saja? Kalau di PM1, kalau di Garapan itu semuanya. Jadi surat keterangan garap itu semuanya. Namun untuk lampiran di surat Garapan itu kita tidak bisa menghitung karena memang itu ranahnya penyidikan. Tapi dipastikan sebagian besar itu adalah palsu. Sebagian besar. Jadi kalau satu warkah itu ada beberapa lembar, mungkin dari satu bundel itu bisa satu atau dua yang beliau betul akui tanda tangan dan mengetahui itu. Adapun formatnya, draft suratnya beliau tidak pernah tahu. Beliau tidak pernah tahu dan tidak pernah membuat. Nah ini yang perlu dipahami. Tidak pernah membuat. Kita pahamlah pemahaman kalau kita lihat di surat-surat yang teman-teman media dapatkan, itu kan redaksionalnya kan tertata dan tersusun rapi. Apakah kemudian teman-teman percaya dengan kemampuan lurah bisa membuat redaksi serapi itu? Nah ini yang menurut saya menjadi kita pakai logika terbalik. Saya kira itu jawabannya. Berarti ada yang mengorganisir berarti? Ada yang mengorganisir dalam hal apa? Pembuatan surat sendiri. Kami sudah sampaikan tadi bahwa kami menduga ada pihak lain yang pada saat itu di awal beliau menjadi kepala desa datang dan menawarkan jasa. Menawarkan jasa, tentu orang desa tertarik dengan dijanjikan diiming-imingi. Saya kira siapa sih yang tidak percaya? Saya saja selaku lawyer mungkin dengan tidak ada biaya lalu kemudian nanti akan kan need-nya itu adalah uang. Kita pahami warga Kohot kalau udah bicara uang ya pasti mau, saya juga mau. Saya kira itu ya cukup ya. Nah ya boleh sekali lagi ya. Pak ini izin meluruskan aja Pak gitu kan banyak dari warga-warga dan desa-desa di sini bilang katanya kalau misalkan ada orang nongkrong atau apa sering banyak dapat intervensi gitu kan katanya bilang dari oknum aparat desa. Nah itu apakah memang benar dari oknum aparat desa atau pihak ketiga yang selaku oknumnya itu Pak? Ini meluruskan aja gitu Pak ya kan. Baik, saya jawab. Tidak ada intervensi dari Pak Arsin maupun pihak-pihak yang saat ini berada di kubu Pak Arsin. Adanya isu PAMDes ya, tidak ada itu, tidak benar. Yang nongkrong di sini itu keluarga-keluarga dan warga-warga yang memang prihatin terhadap isu yang berkembang. Beliau ingin memastikan bahwa lurah dalam kondisi sehat, ada di rumah. Lebih kepada itu saja, nggak ada pengawalan. Jadi kalau lurah pakai pengawal keren kali Pak. Iya. Jadi tidak benar ya. Nah terakhir. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa di antara dokumen yang diambil atau yang didapat pada saat penggeledahan itu ada juga dokumen yang diduga dipalsukan oleh kepala desa sebelumnya.
Ya, saya kira cukup. Mohon maaf kami atas nama kuasa hukum dan lurah bila mana selama ini menghilang, kemudian ditelepon nggak direspon, mohon maaf karena memang beliau sendiri yang melarang kami untuk speak up. Pertimbangannya apa? Beliau tidak mau kondisi ini semakin buruk. Dengan beliau diam, harapannya kembali kondusif. Saya kira itu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua terima kasih kepada rekan-rekan media yang pada kesempatan sore hari ini hadir di kediaman Pak Kades Arsin. Terima kasih atas kesempatan waktu untuk hadir. Terima kasih Pak Yuniar, terima kasih Pak Arsin. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa baru saja kita saksikan. Konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Arsin dalam menanggapi kasus pagar laut di Tangerang dan menampik segala tuduhan terkait dengan keterlibatannya dalam kasus ini. Seperti diketahui, lebih dari 15 km dari pagar laut yang saat ini sudah dilakukan pencabutan. Terhitung hari ini sudah 30 hari dari pertama kali kasus ini muncul dan saat ini sudah dilakukan penyidikan lebih mendalam.